Jumpa lagi di ruang latihan catur sistematis. Apa kabar para insan catur? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat. Kali ini saya akan tampilkan video partai mini di antara Grandmaster berelo rating di atas 2500. Sebelum saya mulai, saya akan say hello dulu dengan beberapa rekan saya, seperti Bapak Wahyu Wijaya, Bung Arto Joyo, Bung Pomalango Selebes, Mas Wandi Kurniadi, Bung Steve Noya Forever, dan juga untuk yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan nama-namanya. Kembali ke catur, tema kali ini yaitu tema memberi pengorbanan satu pion untuk mendapatkan kompensasi posisi yang aktif dan perkembangan buah yang lebih cepat. Kita langsung saja menuju partai. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Putih membuka permainan dengan langkah C4, dibalas oleh hitam dengan C5, kuda F3, kuda F6, kuda C3, kuda C6. Maka terjadilah pembukaan Inggris simetris. Partai berlanjut D4, C makan D4, kuda makan D4, E6, kuda DB5, D5, C makan D5. Saya mundur satu langkah. Di sini kemungkinan lain dari putih adalah gajah F4. Dan partai bisa berlanjut E5, C makan D5, E makan F4, D makan C6, B makan C6, menteri makan D8, melakukan langkah skak, raja makan D8, rokade panjang, melakukan langkah skak, gajah D7, kuda D6, gajah makan D6, benteng makan D6, kuda G4, langkah bagus, kuda D1, raja C7, benteng D4. Seperti pada partai Grandmaster Peter Swittler, elo rating 2740, melawan Grandmaster Nikita Vitiagov, elo rating 2729. Dan partai ini sendiri berakhir draw pada langkah ke-23. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah C makan D5, hitam melanjutkan kuda makan D5, kuda makan D5, E makan D5, menteri makan D5. Di sini putih menerima korban satu pion dari hitam, dan hitam melanjutkan dengan gajah B4 melakukan langkah skak. Putih menjawab gajah D2, menteri E7, kuda C3, rokade. Saya mundur satu langkah. Dalam posisi yang sama, Grandmaster Leo Bujovic, elo rating 2571, ketika melawan Grandmaster Vasilin Topalov, elo rating 2700, bermain dengan langkah gajah E6, menteri E4, F5, menteri B1, rokade, E3, benteng AD8, gajah E2, kuda E5, dan seterusnya.
partai ini sendiri berakhir draw pada langkah ke-42. Kembali kepada posisi partai utama. Di sini pilihan hitam jauh lebih aktif daripada memilih kemungkinan gajah E6. Partai berlanjut. Gajah G5 mengancam menteri. Menteri C7. E3. Tentu saja idenya mengeluarkan gajah dan dilanjutkan rokade pendek. Hitam melanjutkan dengan gajah E6 dan di sini hitam sudah menyelesaikan semua perkembangannya. Menteri D2, Menteri A5, hitam mencoba melakukan serangan. Sekaligus dalam posisi ini hitam mengancam gajah putih yang berada di G5. Partai berlanjut, gajah H4, G5 dorongan pion yang bagus untuk menutup kontrol gajah terhadap petak D8. Dan partai berlanjut, gajah G3, benteng F ke D8, menteri C2, gajah makan C3 melakukan langkah skak, B makan C3, saya mundur satu langkah. Jika putih melangkah menteri C3 dalam posisi ini, maka hitam akan melangkah kuda B4 dengan ancaman kuda C2 dan benteng A ke C8. Jelas posisi hitam jauh lebih unggul. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah B makan C3, di sini hitam melakukan langkah bagus untuk memporak-porandakan posisi putih di sayap menteri. Boom. Kuda B4 melakukan ancaman terhadap menteri. Putih melanjutkan gajah E4. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini putih melangkah C makan B4, maka hitam akan melanjutkan menteri makan B4 melakukan langkah skak. Raja E2, benteng A ke C8. Jelas posisi hitam jauh lebih unggul. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah menteri E4, hitam melangkah kuda makan E2. Tentu saja ancamannya menteri makan C3. Dan di sini putih melakukan langkah menteri B4. Mencoba memanfaatkan kekuatan pin. Namun di sini hitam melakukan langkah pengorbanan yang cantik yang sekaligus menghancurkan posisi putih dengan langkah boom. Benteng D1 melakukan langkah skak. Dan di sini putih langsung menyerah. Seandainya dalam posisi ini putih melangkah benteng makan D1, maka hitam akan melangkah kuda makan B4. Jelas menang. Atau raja makan D1, hitam mendapatkan tempo, kuda makan C3 melakukan langkah skak. Dan lagi-lagi posisi hitam jelas unggul. Demikian partai ini berakhir. Apa yang dapat dipelajari dalam partai ini? Ialah keaktifan buah. Hal itu adalah salah satu jalan untuk bisa mengambil inisiatif. Bukan tidak mungkin dapat meraih kemenangan dengan cepat.
Semoga bermanfaat dan ada hal yang dapat dipelajari. Tetap semangat, Gens Unasumus. Terima kasih.